Pada video kali ini, mari kita berdiskusi kembali mengenai sepak bola Indonesia, karena sepak bola Indonesia kita ketahui masih dalam suasana masih belum kondusif ya. Di sini ada kita rehat sejenak mengenai tragedi Kanjuruhan, karena update-nya terlalu cepat ya, sehingga saya mau mengulas berita-berita agak sedikit kerepotan, karena saya juga ada kesibukan di kantor pekerjaan. Ini ada berita mengenai bahwa sempat kan Indonesia itu mengajukan sebagai tuan rumah Piala Asia 2023, karena sebelumnya kan yang menjadi tuan rumah itu kan Cina ya. Tapi Cina mengundurkan diri, habis itu Indonesia mengajukan sebagai tuan rumah. Yang mengajukan itu ada empat: Indonesia, Qatar, Korea Selatan, sama Australia. Tapi Australia juga setelah mengajukan mengundurkan diri juga. Nah, di sini sudah diputuskan bahwa yang menjadi tuan rumah adalah Qatar. Artinya Indonesia gagal untuk menjadi tuan rumah, dan hal ini juga diakui bahwa Qatar lebih siap daripada Indonesia. Ya wajar sih, Qatar itu kan di tahun 2022 tahun ini akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Artinya Qatar lebih siap dari segala sisi, dari segala aspek, dari segala mungkin finansial, persiapan, stadion dan sebagainya. Qatar lebih memadai dan Qatar lebih layak. Nah, bagaimana untuk Indonesia? Ketika Indonesia mengajukan sebagai tuan rumah, saya agak kaget juga, yang dimana Korea sama Qatar sama Australia juga mengajukan juga. Ini kok Indonesia berani banget yang mengajukan dengan sangat, ya kita pede banget, walaupun tetap ya pasti akan gagal, karena ada kata yang mana dalam kata ataupun Korea Selatan dalam mereka mengajukan karena mereka sangat betul-betul siap, segala aspek sudah mumpuni, stadion-stadion sangat bagus. Dan di kita di Indonesia mungkin waktu itu ada info bahwa yang diajukan oleh PSSI Indonesia untuk stadion itu sama dengan stadion-stadion yang ada di Piala Dunia U20. Ya kita ketahui stadion-stadion Piala Dunia U20 kan GBK, Bung Tomo, terus Iwayan Dipta, terus Sijak Harupat dan Sriwijaya. Yang bahkan ya seperti Iwayan Dipta, Sijak Harupat, Sriwijaya itu kan stadionnya ya kecil gitu ya. Artinya kalau dipakai untuk Piala Asia ya bagi saya itu sangat kurang cocok gitu. Itu mungkin salah satu faktor Indonesia gagal dipilih menjadi tuan rumah Piala Asia, mungkin dari segi stadion. Karena stadion Indonesia yang gede ataupun yang standar FIFA ataupun yang sudah memenuhi layak untuk Piala Dunia ya mungkin Gelora Bung Karno, terus mungkin Jakarta International Stadium JIS. Apalagi JIS itu udah seperti inilah, udah layak menjadi seperti inilah, seperti Bernabeu gitu lah, sudah sangat layak digunakan sebagai event-event internasional. GBK, JIS, terus yang lainnya mungkin stadionnya mungkin ya saya rasa ya dengan stadion-stadion yang udah apa ya, yang udah apa tuh apa tiga tingkat seperti PSIS atau Jatidiri Semarang, ataupun seperti GBLA juga kan dua tingkat juga. Tapi yang layak ya mungkin saya anggap JIS sama GBK ya sejauh ini yang. Terus ya itu mungkin salah satu alasan FIFA AFC tidak memberi Indonesia, mungkin dari segi stadion. Ditambah lagi kita baru saja mengalami tragedi Kanjuruhan, yang dimana mungkin itu menjadi poin pertimbangan juga buat FIFA untuk Indonesia gagal dalam menjadi tuan rumah Piala Asia. Dan juga Qatar itu sangat siap sekali. Dia udah menyiapkan stadion dan dia akan menjadi tuan rumah pada tahun 2022 ini di Piala Dunia. Otomatis Qatar itu udah menghabiskan uang berapa miliar dolar untuk membuat stadion itu ya, persiapan Piala Dunia. Yang wajar aja, hanya Qatar yang dapat menjadi tuan rumah. Itu info kedua. Info kedua berikutnya adalah mengenai masih ke stadion tragedi Kanjuruhan, bahwa Polda Jatim akan memeriksa Ketua Umum PSSI ataupun Pak Iwan Bule. Di sini agak lucu sih, polisi memeriksa polisi, karena kan Pak Iwan Bule itu kan sebagai polisi, dia kan jenderal, mantan Kapolda juga ya kalau nggak salah itu. Nanti ya Iwan Bule akan diperiksa sebagai polisi, sebagai saksi atas tragedi Kanjuruhan. Dan juga akan ada di pemeriksaan dari selain dari PSSI juga
Polda Jatim akan memeriksa dari PT LIB juga, terus juga mungkin itu ya yang ada di berita itu. Ini sih mudah-mudahan ya ada segera tuntas tragedi ini dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya bagi yang mungkin kalau para tersangka yang menjadi tersangka yang mendapatkan hukumannya seadil-adilnya. Terus juga konon yang merusak kayak mobil halaman stadion juga mudah-mudahan ya segera menyerahkan diri juga, karena itu tetap bagaimanapun juga itu melanggar ketentuan hukum juga ataupun aturan hukum itu sih. Emang tragedi-tragedi Kanjuruhan ini sangat begitu masif ya, ataupun sangat begitu banyak update-nya, sehingga saya tidak begitu tidak bisa bikin konten diskusi mengenai Kanjuruhan, tapi oke, tetap saya juga mengikuti perkembangan Stadion Kanjuruhan. Tuh teman-teman semua, mari kita berdiskusi mengenai gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia, dan Ketua Umum PSSI akan menjalani pemeriksaan oleh Polda Jatim. Akan seperti apa ke depannya ini? Mudah-mudahan ya segera tuntas. Pak Iwan Bule banyak yang mendesak untuk mundur sih. Sebetulnya saya kalau untuk mundur tidak terlalu setuju, karena ini mundur itu bukan jalan solusi ya. Justru dengan tidaknya mundur, selesaikan dulu, tuntaskan dulu tragedi Kanjuruhan. Kalau sudah selesai selesai, baru itu apakah mau memutuskan mundur ataupun tidak, itu dikembalikan kepada yang punya wewenang. Terima kasih, kita diskusi. Wassalamualaikum